tempat Acil jual piscok. Kami mau ngevlog. Halo paman. Tunggu di channel YouTube kami ya. Halo. Fokuslah pada tujuanmu, bukan pada ketakutanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A01. Perkenalkan, nama saya Nova Alifah. Di sebelah saya ada Angga Karisma Pratama dan juga saya Rahmana Tutul Fitri. Baik, kami dari program studi pendidikan khusus dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dengan dosen pengampu Dr. Ananda Setiawan SPD MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja mahasiswa yang telah kami buat pada mata kuliah kewirausahaan. Baik, yang pertama ada pengertian survei yang akan diisyaratkan oleh Angga Karisma Pratama. Menurut KBBI, survei adalah sebuah teknik riset dengan cara memberi batas jelas dan data. Survei memiliki arti penyelidikan, pengukuran dan peninjauan. Kemudian tujuan survei yang akan dijelaskan oleh Rahmana Tutul Fitri. Tujuan survei pasar untuk memaparkan data yang berasal dari objek penelitian, menginterpretasikan serta menganalisis dengan sistematis, mengumpulkan data secara sederhana, dan menerangkan dan menjelaskan. Baik, lanjut kepada metode pengumpulan data yang kami lakukan, yakni dengan survei kualitatif. Dengan mengumpulkan data deskriptif untuk memahami pandangan dan pengalaman. Contohnya seperti wawancara dan juga diskusi kelompok. Kemudian langkah-langkah survei pasar. Adapun langkah-langkah survei pasar yang kami lakukan yaitu pertama, menentukan tujuan riset pasar. Tentunya menentukan tujuan terlebih dahulu, misalnya seperti lokasi usaha, melihat efektivitas produk di pasar dan lainnya. Kemudian kedua, teknik pengumpulan data seperti yang dijelaskan Alifah tadi. Lalu ketiga, menggunakan konsep 5W+1H. Dari konsep ini kami mengetahui harus menawarkan apa, siapa, di mana, dan berbagai informasi penting lainnya. Kemudian menggunakan sumber data yang relevan dalam melakukan riset pasar. Tentunya harus memilih sumber yang relevan sesuai dengan target pasar. Dan kelima, melakukan survei pasar. Survei adalah salah satu tahapan dalam langkah-langkah riset pasar yang berfungsi untuk menentukan kondisi di lapangan, terutama terkait minat dan kebutuhan target market. Dan keenam, melakukan riset kompetitor. Riset kompetitor akan membantu dalam memahami daya saing produk sehingga dapat mengembangkan menjadi lebih baik ataupun unik. Dengan demikian lebih unggul dan kompetitor dibandingkan produk punya yang lain. Melakukan pengamatan seperti kami langsung terjun ke lapangan dengan tujuan menemukan hal-hal apa yang harus ditingkatkan ataupun diubah dari produk atau bisnis. 8.
proses uji coba terlebih dahulu seperti membeli produknya, meraih rasa, kemudian mencoba menambahkan suatu rasa baru, varian baru. Lalu terakhir, akhirnya analisis eksploitasi. Analisis ini sangat penting dilakukan, terutama jika Anda melakukan riset kualitatif. Hasil analisis ini dapat membantu memahami kekuatan, kelemahan, peluang, hingga ancaman dalam usaha. Baik, kemudian selanjutnya etika dalam survei pasar. Yang pertama yakni menjaga kerahasiaan dan privasi. Informasi pribadi responden harus dilindungi. Kemudian persetujuan informat. Kita harus meminta persetujuan kepada responden terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Kemudian yang ketiga yakni kejujuran dan transparan. Kita harus mengambil data sesuai dengan apa yang kita observasi dengan melakukan wawancara. Kemudian lanjut yang keempat, next kelas, yakni ada keadilan. Oke. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan yang terakhir ada analisis objektif. Selanjutnya ada alat dan teknik survei yang akan diisyaratkan oleh Angga Karisma Pratama. Yang pertama, wawancara, yaitu percakapan langsung untuk mendapatkan informasi mendalam. Yang kedua, focus group discussion atau FGD, yaitu diskusi kelompok untuk mendapatkan berbagai pendapat. Lanjut ke bawah. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati perilaku konsumen secara langsung. Yang kedua, analisis data sekunder. Menggunakan data yang sudah ada untuk mendapatkan wawasan. Yang ketiga, teknologi. Menggunakan AI untuk menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian ini merupakan hasil dari wawancara kami. Akan kepada Rahmanas atau Fitri. Di sini kami melakukan 2 survei dengan 2 penjual yang berbeda. Yang pertama pada tanggal 17 di bulan Februari, pisang masih dengan produk sama, pisang coklat di kantin PKH. Kami melakukannya secara offline, yaitu langsung mewawancari penjual. Hasil utamanya yang kami dapatkan, banyak konsumen yang berminat untuk membeli pisang coklat dikarenakan rasanya yang enak dan harganya yang ramah di kantong. Kendala yang kami dapati di sana, terbatasnya waktu pada saat wawancara, dikarenakan penjual yang diwawancari sambil berjualan produknya yang lain. Jadi di kantin PKH kami, selain pisang coklat, ada produk lain seperti pentol, cilok, es pop es, dan lain-lain lagi, masih banyak. Rekomendasi dengan menambahkan topping di atasnya seperti kentang manis, meses atau yang lainnya, dan bisa lebih beragam.
Selain itu, untuk isiannya, selain pisang coklat bisa juga dengan pisang keju, atau jika ingin mengikuti tren bisa juga dengan pisang dengan tambahan matcha. Selain matcha, akan tetapi jika ingin lebih laku bisa memperhatikan reaksi dari konsumen. Kemudian di tanggal 19 masih dengan produk yang sama, pisang coklat. Lokasi survei kali ini yaitu di daerah nomor 2, Kampung Tanjung Lima Darat, Jalan Sampurna. Kami melakukan wawancara offline lagi, yaitu langsung datang ke lapangan. Respondennya ada 1 orang, pemiliknya langsung. Banyak konsumen yang berminat karena rasanya yang enak, harganya yang terjangkau, penjualnya yang ramah, melayani dengan senyum dan candaan, dan dikenal oleh orang sekitar. Kendalanya yaitu sulitnya fokus saat wawancara karena dilakukan di pinggir jalan. Jadi tempat orang berjalan itu pas di pinggir jalan. Dan jalan-jalannya itu ramah karena sering dilalui. Berisik karena di belakangnya itu juga ada bengkel motor. Sehingga pertanyaan wawancara kami itu harus dilakukan secara ulang-ulang kepada penjualnya supaya lebih jelas. Kemudian rekomendasi untuk menambahkan merek atau identitas agar pembeli lebih familiar terhadap pistok buatan penjual, dan menambahkan varian selain coklat agar lebih banyak menarik peminat. Baik. Kemudian terdapat lampiran observasi kami. Nah, yang ini adalah penjual pisang coklat di kantin PKH. Kemudian bawahnya. Nah, ini merupakan proses pembuatan pisang coklat di Martapura. Bawah lagi. Nah, dan ini ada link video YouTube. Silahkan lihat di channel kami ya. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi kelompok yang gercep kayak kami tidak datang 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.